Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas ulangan harian bilangan pecahan. Bilangan pecahan berikut senilai dengan 4/5, kecuali untuk mengeceknya kita harus dihitung satu-satu ke dalam bentuk yang paling sederhana. Bagian A, atas bawah sama-sama dibagi dengan 2, maka kita dapatkan 4/5. Bagian B, atas bawah sama-sama dibagi dengan 3, maka kita dapatkan 4/5. Bagian C tidak bisa disederhanakan. Bagian D sama-sama dibagi dengan 5 menjadi 4/5. Maka jawaban nomor 1 adalah C. Nomor 2, susunan pecahan 5/6, 2/3, dan 5/7 dalam urutan naik adalah, untuk mendapatkan urutannya dari kecil, sedang, dan besar, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. KPK dari 6, 3, dan 7 adalah 42. Maka semuanya harus kita nyatakan per 42. Oke, 2/3 kita nyatakan per 42. Jadi 28/42. Caranya gimana? 42 dibagi 3, 14. 14 kali 2, 28. Kemudian 5/7 sama dengan 30/42. Dapatnya dari 42 dibagi 7, 6. 6 kali 5, 30. Kemudian 5/6 itu sama dengan 35/42. Dapat dari 42 dibagi 6, 7. 7 kali 5, 35. Maka sekarang kita cek mana yang paling kecil. 28/42. Kemudian 30/42 dan paling besarnya 35/42. Jadi urutannya adalah 2/3, 5/7, dan 5/6. Nomor 3. Paman membeli 1/5 kg mangga. Kemudian diberikan pada ibu 1/2 kg. Banyak mangga yang tersisa adalah, ini tinggal dikurangkan, 4/1/5 dikurang 1/2. Oke, kita ini kita gunakan cara desimal. 4/1/5 dinyatakan dalam desimal menjadi 4,2. 1/2 dinyatakan dalam desimal menjadi 1,5. Maka hasilnya adalah 2,7. Kita kembalikan ke dalam bentuk pecahan menjadi 27/10. Nomor 4. Hasil operasi hitung pecahan 7 3/4 ditambah 1/6 dikurang min 21/3 adalah, cara menghitungnya, kumpulkan yang bilangan bulatnya, kemudian kumpulkan juga yang bilangan pecahannya. Kemudian di situ ada dikurang min. Hasilnya nanti akan positif ya. Jadi kita ubah menjadi 7 3/4 ditambah 1/6 ditambah 21/3. Kumpulkan bilangan bulatnya menjadi 7 ditambah 2. Kemudian yang bilangan pecahannya dikumpulkan juga 3/4 ditambah 1/6 ditambah 1/3. 7 ditambah 2 menjadi 9. Kemudian untuk yang pecahannya kita cari KPK-nya. KPK dari 4, 6, dan 3 adalah 12. Maka kita ubah ke per 12. 12 bagi 4, 3. Kemudian dikalikan dengan 3. Ditambah 12 bagi 6, 2. Nanti dikalikan dengan 1. Kemudian 12 dibagi 3, 4. Lalu dikalikan dengan 1. Maka 9 ditambah 2 ditambah 4/12. Kita dapatkan 9 ditambah 15/12. Kita sederhanakan 9 ditambah 5/4. Kita sederhanakan lagi menjadi 9 ditambah 1/4 dan hasil akhirnya adalah 10 1/4. Nomor 5. Hasil dari 21/4 kali 2/5 dibagi 1/5/7 adalah, kita jadikan pecahan sederhana semuanya.
1/4 menjadi 9/4, kemudian 2/5-nya tetap, 1/5/7-nya menjadi 12/7. Nah, kemudian di situ kan ada dibagi. Untuk memudahkan, kita ganti menjadi kali dan posisinya jadi terbalik. Jadilah 9/4 kali 2/5 kali 7/12. Kita sederhanakan, 9 bagi 3 jadi 3, 12 jadi 3 dibagi 3 menjadi 4. Kemudian 2 dibagi 2 menjadi 1, 4 bagi 2 menjadi 2. Maka kita dapatkan di atasnya 3 kali 1 kali 7 menjadi 21, dan di bawahnya 2 kali 5 kali 4, 40. Jadi hasil akhirnya adalah 21/40. Nomor 6. Hasil dari 7/8 tambah 5/6 tambah 3/4. Cari dulu KPK-nya. KPK dari 8, 6, dan 4. Berapa? 24. Oke. Kita jadikan per 24. 24 bagi 8, 3. Kemudian nanti dikalikan dengan 7. Kemudian 24 bagi 6, 4. Nanti dikalikan dengan 5. Kemudian 24 dibagi 4, 6. Nanti dikalikan dengan 3. 7 kali 3, 21. 5 kali 4, 20. Dan 3 kali 6, 18. Kita jumlahkan pembilangnya, dapat 59. Penyebutnya adalah 24. Kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 11/24. Nomor 7. Hasil dari 4/2 dibagi dengan 3/5 adalah, 4/1/2-nya kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/2. Nanti dibagi 3/5 kita ubah menjadi kali, jadinya 9/2 kali 5/3. Kita sederhanakan, 9 bagi 3 menjadi 3, dan 3 dibagi 3 menjadi 1. Maka di atasnya kita punya 3 kali 5, 15, dan penyebutnya 2 kali 1, 2. Kita dapat 7,5. Berikut ini merupakan pecahan murni. Oke, pecahan murni artinya pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, atau yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Dari sini terlihat jelas bahwa pecahan murni adalah bagian B, karena 4 lebih kecil daripada 9, atau pembilangnya memenuhi lebih kecil daripada penyebutnya. Nomor 9. Bentuk desimal dari 4 3/8. 4-nya nggak usah dipikirin, yang dipikirin cukup 3/8. Kita hitung desimal dari 3/8. Oke. Untuk memudahkan, atas bawah kita kalikan dengan 125. Dapatlah 375/1000. Kalau per 1000 artinya ada 3 angka di belakang koma. Maka kita tuliskan 4,375. Nomor 10. Dari 40 siswa kelas 7F, 10%-nya mengikuti Remedia Matematika. Banyak siswa yang mengikuti Remedia Matematika adalah, berarti ngitungnya 10/100 kali 40. Hasilnya 4. Nomor 11. Hubungan yang benar dari ketidaksamaan di atas adalah, kita harus hitung satu-satu, disamakan dulu penyebutnya supaya terlihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita cek satu-satu. Bagian ke-1 kita jadikan per 15. 15 bagi 5, 3 kalikan 2, 6. 15 bagi 3, 5 kalikan 1, 5. Jadilah 6/15 lebih dari 5/15. Benar. Kemudian yang kedua, 5/6 kurang dari 3/4. Kita jadikan per 12. 12 bagi 6, 2 kali 5, 10. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Di sini terlihat 10/12 kurang dari 9/12. Ini tidak benar,
karena seharusnya 10/12 lebih dari 9/12. Nomor 12. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,875 adalah, kita nyatakan dulu dalam bentuk pecahan sederhana menjadi 875/1000. Kemudian kita kita nyatakan menjadi 125 kali 7 per 125 kali 8. Kita sederhanakan menjadi 7/8. Nomor 13. Pecahan berikut yang tidak senilai dengan 35% adalah, 35%-nya kita sederhanakan dulu menjadi 35/100 sama dengan 7/20. Oke, bagian A 0,35 sama dengan 35/100. Disederhanakan menjadi 7/20. Bagian B 14/40. Kita sederhanakan menjadi 7/20. Bagian C sudah sederhana 7/20, dan bagian D ini yang beda sendiri 7/10. Maka jawabannya adalah D. Nomor 14. Sebuah truk mengangkut kentang 1/3/4 kuintal dari kebun A, 2/1/5 kuintal dari kebun B, dan 1/2/3 kuintal dari kebun C. Total kentang yang diangkut truk tersebut adalah, tinggal kita jumlahkan, 1/3/4 ditambah 2/1/5 ditambah 1/2/3. Kita kumpulkan bilangan pecahannya. Jadi 1 tambah 2 tambah 1, kemudian bilangan pecahannya kita kumpulkan 3/4 tambah 1/5 ditambah 2/3. Ini jadi 4, kemudian yang ini bilangan pecahannya kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 4, 5, dan 3 adalah 60. 60 dibagi 4, 15, lalu kalikan dengan 3. Kemudian 60 dibagi 5, 12, lalu kalikan dengan 1. 60 dibagi 3, 20, lalu kalikan dengan 2. Maka kita dapatkan 4 ditambah 45, 12 tambah 40/60. Kita sederhanakan menjadi 4 ditambah 97/60. Sama dengan 4 ditambah 1/37/60. Hasil akhirnya menjadi 5/37/60. Nomor 15. Pak Kardi memiliki lahan seluas 345 meter persegi. Dari lahan tersebut, 1/4 bagian dibuat kolam ikan, 1/6 bagian ditanami tanaman obat, dan sisanya diperuntukkan sebagai taman. Luas lahan yang digunakan sebagai taman adalah, berarti kita harus cari dulu kolam ikan berapa meter persegi, tanaman obat berapa meter persegi, kemudian tinggal dikurangi. Oke. Jadi kolam ikannya adalah 1/4 kali 345, hasilnya 86,25. Tanaman obat 1/6 kali 345, hasilnya 57,5. Maka untuk taman 345 dikurangi kolam ikan 86,25 dikurangi tanaman obat 57,5. Maka hasil akhirnya adalah 201,25 meter persegi. Nomor 16. Harga 1 liter beras sama dengan harga 1 kg gula. Harga 1 kg gula sama dengan harga 3/4 kg telur ayam. Jika harga 1 kg telur ayam adalah 24.000, maka harga 1 liter berasnya berapa? Nah, kita cari dulu yang gula. Harga 1 kg gula adalah 3/4 kali harga telur ayam, jadi 24.000. Maka hasil akhirnya adalah 18.000. Kemudian harga 1 liter beras itu setengah dari harga gula, maka setengah kali 18.000 sama dengan 9.000. Nomor 17. Hasil dari 4,5 ditambah 2 3/7 dikali 2 2/5. Ingat di sini ada tambah, ada kali. Yang perkalian harus dikerjakan lebih dulu, dan masing-masingnya harus kita ubah menjadi bentuk pecahan sederhana. Maka di sini 4,5 ditambah, ini yang harus dikerjakan duluan dan harus diubah menjadi pecahan sederhana. 1/3/7 menjadi 10/7, kemudian 2/5 menjadi 12/5. Yang ini kita hitung duluan, bisa kita sederhanakan, bagi 5 jadi 1, bagi 5 jadi 2. Jadi 4,5 ditambah 2 kali 12 per 7 kali 1. Maka didapatkan
4,5 ditambah 24/7. Yang ini kita jadikan pecahan campuran, dapatnya 3/7. Kumpulkan bilangan bulatnya, 4 ditambah 3, kumpulkan bilangan pecahannya, setengah ditambah 3/7. Ini menjadi 7, kemudian yang ini kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 7 adalah 14. 14 dibagi 2, 7, lalu kalikan dengan 1. 14 dibagi 7, 2, lalu kalikan dengan 3. Maka kita dapat 7 ditambah 7 tambah 6 per 14. Hasil akhirnya adalah 7 13 per 14. Nomor 18. Hasil dari min 1 1/4 pangkat 4. Ini pangkatnya bilangan genap, maka hasil akhirnya nanti menjadi bilangan positif. Kemudian 1 1/4-nya harus kita nyatakan dalam bentuk pecahan sederhana. Maka kita dapatkan min 5/4 kali min 5/4 kali min 5/4 kali min 5/4 sama dengan 5 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Seorang pekerja mendapat upah 900.000 setiap bulan. Karena dia rajin bekerja, maka upahnya ditambah 10% dari upah semula. Upah pekerja tersebut sekarang adalah, kita hitung dulu tambahannya, 10/100 kali 900.000 sama dengan 90.000. Maka upahnya sekarang adalah upah di awal sebesar 900.000 ditambah upah tambahannya 90.000, maka hasil akhirnya adalah 990.000. Nomor 20. Harga sepasang sepatu 40% lebih mahal dari harga sepasang sandal. Jika harga sepasang sandal 75.000, maka berapa harga sepasang sepatu? Kita hitung dulu selisih harganya, menjadi 40/100 kali 75.000 adalah 30.000. Maka harga sepatu adalah 75.000 ditambah dengan 30.000 sama dengan 105.000. Oke, materi ulangannya sudah selesai. Semoga mudah difahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.